kacanya sama AC-nya. Ya. Jadi kumaha ayo saya boleh Mami jelaskan itu gimana ceritanya sama Pak RT? Iya, Pak RT gimana kronologis ceritanya yang iya, sama Pak kan RT? gini, kemarin itu kan aku memang beli sapinya itu di Brebes. Aku memang sengaja tidak memberikan alamat rumahku. Jadi aku minta sama merekanya untuk berhubungan sama Pak Ustadz yang ada dekat rumah di masjid. Aku bilang suruh titip sapinya ya Pak, sekaligus di list orang-orang yang ada di lingkungan tersebut siapa aja, karena yang sebelum-sebelumnya memang seperti itu. Nah nanti yang menyembelih kita gitu loh. Terus kemudian aku biasa kan aku sering kumpul sama teman-teman aku, teman-teman dari Pak Ganjar ceritanya. Nah kita nggak ada sebut nama Pak Ganjar, itu nggak ada. Terus kita itu nyampe di sana, kita mau ambil sapinya, tiba-tiba sapinya itu sama Pak RT-nya nggak diambil, nggak boleh diambil. Ngomongnya gini, kalau mau diambil ya silakan ambil sendiri, warga kita tidak butuh sapi katanya. Terus kita bilang, loh kenapa kata ART ini ya, ini versi Pak ART sama versi security dan versi para asisten aku dan juga anak-anak relawan itu. Kenapa Pak? Padahal kita tidak ada menyebutkan nama Pak Ganjar tuh, tidak ada sama sekali. Di situ tiba-tiba dia bilang, ya udah kalau karena kita sudah banyak apanya katanya Ji, sudah banyak dagingnya, sudah banyak daging, jadi warga dari Lebak Bulus 2 RT 4 RW 6 tidak membutuhkan daging katanya bilang gitu. Terus lupa kita tuh mau korban, lupa kita cuma minta listnya aja. Terus tiba-tiba RT aku bilang gini, ya udah kalau memang tidak mau bisa minta tolong Pak sapinya, maksudnya mau diangkut di, karena kan memang tidak ada tempat di situ Mas, diangkut di truknya itu loh. Mereka bilang pada nggak mau, warga-warganya pada nggak mau. Kamu nggak tahu ini siapa katanya, warga-warganya, tetap ada sebagian warganya. Ini Pak RT loh katanya, ini Pak RT katanya. Oh iya Pak RT, kami minta tolong, gampang lah nanti kita kasih uang rokok, maksudnya untuk minta tolong naikin sapinya di truk gitu loh. Terus dijawab sama Pak RT-nya, kalau bisa aja sih dibantu tapi harus bayar 100 juta gitu. Ngomongnya gitu. Tapi nada ngomongnya sambil bentak-bentak atau gimana? Iya sambil bentak-bentak. Kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya katanya gitu. Jam 7 malam kalau nggak diambil. Jadi kitanya bingung loh. Emang ada yang salah gitu loh. Kita itu kan minta di list orang-orangnya itu supaya apa? Karena banyak warga setempat tuh nyampe ke kita bahwa sembako tidak pernah nyampe kadang gitu loh, yang bertetangga yang deket itu tidak pernah nyampe. Makanya aku berinisiatif, bukan hanya tahun ini, tahun kemarin juga aku ngasih sendiri. Nah kebetulan tahun yang kemarin itu bukannya Idul Adha ya, Idul Fitri aku lagi habis operasi mata, jadi aku tidak door to door ke rumah-rumah, jadi aku titiplah sama Pak Ustadz. Nah tahun yang kemarin ya sebelumnya aku door to door. Begitupun sekarang aku rencananya pingin door to door, makanya aku minta list karena banyak warga dari Lebak Bulus itu yang mengadu kepada saya bahwa sembakonya tuh tidak sampai gitu loh Mami, justru RT yang lain dapat gitu. Nih, tapi seperti apa RT-nya sih? itu arogan ya, bisa dibilang arogan, dan RT-nya lama atau gimana? Pak RT-nya itu orang lama dan arogan seperti itu orang atau lama. gimana? Udah selama saya tinggal di situ Pak RT-nya ya itu. Tapi sebelumnya pernah kayak gini juga nggak sih? Saya sudah 3 tahun, 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Nah sebelumnya memang kalau misalkan urusan parkir, kadang ada mobil wartawan kadang di depan atau apa, kita itu selalu dapat teguran juga. Gak boleh parkir dan yang lain-lain lah. Kadang kita ada pengajian, sampai saya pun mau pengajian jadi nggak berani. Karena apa? Karena kalau misalkan mau ada pengajian, sampai untungnya tetangga saya ada yang baik. Jadi mereka itu kasih lahannya mereka untuk parkir, untuk orang-orang ya, untuk orang-orang banyak atau para tamu-tamu ya, kita tetap ada ngasih bagian. Nah kalau enggak, ada namanya pemuda Karang apa coba? Iya itu, nah Karang Taruna itu pokoknya. Jadi kita harus bayar, itu nggak masalah lah. Cuman maksud saya itu Boyo jangan sadis kayak gitulah Pak. Mungkin Pak RT-nya kan mungkin orang mampu, tapi kan saya mau kasih warga gitu loh. Jangan hanya karena gara-gara beliaunya tidak menyembelihkan sapi, terus tiba-tiba seperti itu kata-katanya, sampai harus kita suruh bayar 100 juta. Akhirnya saya telepon polisi, kantor polisi, karena memang kan ini setiap tahun saya kasih gitu loh. Mungkin saya jangan sampai ini jadi salah paham dan jangan sampai ini jadi fitnah. Ya, karena apa? Karena di situ bukan hanya Pak RT-nya saja, ada beberapa warga yang ikutan emosi di situ gitu. Tapi juga yang pernah yang baiknya tahun sebelumnya nggak pernah kayak gini. Enggak, karena berurusan dengan Ustadz. Kak Ustadz. Karena Pak sama Pak RT-nya udah pernah masalah sembako dulu tahun yang kemarin. Jadi saya nggak mau berurusan sama Pak RT-nya setelah dapat pengaduan dari beberapa warga. Akhirnya saya memutuskan kepada Pak Ustadznya sendiri Mas, untuk yang sembako
Idul Fitri. Lah Idul Fitri yang kemarin soalnya ada masalah. Lah untuk kurban, waktu itu saya di Polsek, udah 4 tahun untuk kurban saya di Polsek Cilandak. Jadi urusannya sama Pak Polisi. Nah kali ini saya pingin langsung ibaratnya kan ada dari teman-teman aku sendiri yang menyembelih. Saya pingin tiba-tiba saya digituin gitu loh. Maksudnya itu tidak diterima sapinya. Terus kan banyak tuh komentar-komentar kok sebut-sebut nama Pak Anies, Pak Anies kan begitu. Saya tidak menyudutkan Pak Anies di sini. Nggak ada kata-kata menyudutkan Pak Anies karena memang saya juga bertetangga dengan beliau. Gitu loh. Dan beliaunya ini juga ibaratnya di depan rumah saya juga ada apa tuh? Pelang apa? Banner. Nah, bannernya Pak Anies. Jadi maksud saya kalau memang nggak malu gitu loh ya si Pak RT-nya ini kan jadi kayak unsur kenapa sih kok sebut-sebut nama Pak Ganjar, jadi saya bingung gitu loh. Apa karena hanya ininya Pak Ganjar, saya kan sering nyanyi di acara Pak Ganjar gitu, jadi saya nggak ngerti nih apa fansnya Pak Anies apa saya nggak ngerti kok tiba-tiba cara menyikapi saya seperti itu gitu. Ada rencana mau ketemu nggak sama Pak RT? Tadi Pak Ustadznya bilang sama ART saya, bilangnya begini, pagi ini kita tunggu ya di masjid, kamu sampaikan sama bos kamu, penting katanya gitu. Maksud saya kok nggak sopan banget ya, harusnya kan tanya kira-kira ada jadwal nggak, kan saya pagi kan kerja, saya bukan pengangguran Pak, apa ada waktu nggak bisa ketemu. Makanya saya langsung jawab ke ART saya, kamu bilang dari ibu ketemunya di lurahan aja, karena saya niatnya mau lapor ke kelurahan aja. Berarti sejauh ini sapinya? Iya gimana tuh? Sapinya diangkut sama teman-teman aku Mas. Sudah berarti. Sudah. Niatnya itu Mas, kenapa? Karena kan kita tidak pernah bersembelih di sana. Sebelumnya di Polsek. Nah, kita rencananya ada teman-teman aku yang memberikan lahan, tapi tidak mengurangi daging satupun. Kita mau kasih semua ke warga Lebak Bulus, tetangga-tangga aku. Rencananya seperti itu. Nah, tapi mereka itu tiba-tiba ambil aja, kita nggak butuh daging sapi, kita warga tidak butuh daging sapi, daging kita sudah banyak, nanti akan banyak daging, ngono kan ya Pak? Pak sini Pak, Bapak kan yang ini sini. Nah ya ceritain Pak. Iya sini Pak, Pak Topan ini agak ini ya. Iya. Jadi kalau Bapak Ya munduran nih, munduran. ya sini, Pak gimana sini. Pak Topan, gimana pada waktu sapinya itu mau dibawa? Kan saya datang Bu, tempat itu sama dua orangnya Pak Ganjar. Nah saya bilang ini sapinya mau dibawa. Tapi kan nggak ngomong kalau itu orang Pak Ganjar. Nggak ngomong. Saya nggak tahu. Nah ini yang penting diluruskan. Nah terus saya bilang, ini kalau Pak kita nggak bisa Pak, boleh nggak saya minta tolong, minta bantuin diangkatin sapinya rame-rame. Nah Pak RT-nya jawab, nggak mau, dia bilang nggak bisa, udah bawa aja sendiri kata dia. Terus saya bawa Mas Enggi kan, Mas gimana Mas, cari jalan keluarnya supaya mereka mau bantuin, kasih uang aja kali ya, mungkin mau. Ya udah, saya ngobrol lagi. Sebelumnya saya nggak tahu kalau itu Pak RT-nya. Ya. Nah saya bilang, Pak itu gini nih Pak, saya minta tolong saya lagi, tolong dibantu angkatin sapi itu, nanti saya kasih uang buat ngadain jadi payah apa lah, udah buat mengangkat. Nah terus dia bilang, nggak mau, ini harga diri kata dia, 100 juta pun dia nggak mau. Ini versinya Bapak 100 juta pun nggak mau, tapi kalau yang dengar dari Enggi, versinya Enggi, jangankan dikasih jangan enggak kamu yang benar, kamu kemarin semalam nggak ngomong gitu. 100 juta kalau mau dibantu bayar 100 juta, jadi yang benar yang mana? Itu nggak ada ngomong kayak gitu, saya nggak cerita gitu. Video kamu ada di video ibu loh di sini, kamu yang bikin malu saya kamu. Yang benar yang ngomong. Jadi yang benar yang mana? Itu saksinya ada Mas Hadi, ada 2 orang itu. Jadi kalau kamu antara 2 versi, infonya dia nyebut 100 juta, entah 100 juta suruh bayar, entah 100 juta nolak. Dia yang nolak gitu loh, nggak mau bantuin. Jadi intinya ketika dia ngomong seperti itu kan intinya bapak kita kan maunya toleransi, bantulah. Berarti kan nggak mau dibantu, nggak mau membantu. Terus ngomongnya apa? Warga tidak sapi apa? Warga tidak butuh sapi. Nah kalau itu nggak ada obrolan di situ. Kalau warga nggak butuh sapi, ngobrolnya sama Mbak Ros itu. Oh ngomongnya sama Mbak Ros. Satu lagi ada ART saya. Oke. Ngomongnya yang gimana Bu Enggi? Nah, kalau yang masalah
Siap. Pertama voice note katanya sama Mbak Ros, warga sini tidak kekurangan daging sapi. Sapinya diambil aja, kalau kita tidak butuh sapi. Kalau jam 7 tidak diambil, kita lepasin sapinya. Oke, nih, tapi ini maksudnya niat baik kan nggak selalu dipandang baik gitu. Kami melihatnya gimana sih dengan kejadian ini gitu? Ya semoga tidak ada RT yang kayak gitu ya Mas. Ini kan kita kan tinggal di sini kan pasti ada RT, ada RW. Semoga kita bisa rukun tetangga, rukun warga. Kita bisa kerukunan antar warga itu diterapkan. Jangan cuma namanya doang RT gitu. Jangan sampai kitanya jadi tidak punya tenggang rasa. Jangan sampai kitanya tidak punya toleransi antar sesama. Karena kan yang mau didengar siapa? RT. Iya dong, ketua RT yang kita dengar. Lah kalau ketua RT-nya nyuruh kita tidak usah membantu, bagaimana? Sedangkan kita ini Indonesia menerapkan tenggang rasa dan toleransi antar sesama. Gitu. Kan berarti tandanya kita diajarin tidak boleh bertoleransi. Seperti itu. Ya jangan sampai Pak RT-nya kayak gitu lagi. Sampai Pak RT-nya bilang sama bos kamu ya, sampai kayak begitu. Kan berarti kan ke saya. Gitu loh. Emang Pak RT nggak bisa ngomong sendiri sama saya? Pak RT merintah saya untuk datang ke masjid. Saya kerja Pak. Kalau Bapak mau ketemu sama saya, ketemu di kelurahan aja. Tapi berarti akan ketemu di kelurahan ya, Mi? Ya. Akan ketemu di kelurahan hari ini. Saya akan ke kelurahan. Kan kebetulan hari ini saya mau ke kakak saya dulu di rumah sakit Pondok Indah. Habis itu kan malam saya ngejuri. Saya nanti mungkin suruh ponakan saya, Mas Inggil, untuk ke kelurahan untuk ngomongin masalah ini. Biar dipertemukan. Kok enak saya mau dipanggil-panggil Pak RT? Emang Pak RT siapa panggil-panggil saya? Ya kan? Oke, terima kasih Mami. Mami.